Untuk soal nomor 11 dan sampai 20. Soal nomor 11. Pada 24 Maret 2016, toko Ananda membeli barang dagang secara kredit dari PT Anugrah yang menggunakan metode fisik ke dalam jurnal. Di sini saya menjawab. Alasannya, saya akan memposisikan diri saya sebagai PT Anugrah, yang dimana PT Ananda akan membeli barang dari saya secara kredit. Jadi saya akan memasukkan itu ke dalam jurnal penjualan, yang dimana saya menjual barang kepada toko Ananda. Lalu untuk soal nomor 13, toko Pelita menjual barang dagangan eceran. Seharga jual barang diterapkan termasuk PPN 10%. Hasil penjualan bulan Maret 2021 sebesar 132 juta rupiah. Jadi data tersebut jurnal untuk mencatat PPN atau pajak pertama nilai adalah, di sini saya menjawab C, yaitu penjualan di debit, utang PPN di kredit sebesar 13.200.000 rupiah. Cara gampangnya atau cara simpelnya adalah kita mencari PPN-nya itu sebanyak 10% dari 132 juta itu. Jadi perhitungannya adalah 132 juta rupiah dikalikan 10%, maka kita dapatkan sebanyak 13.200.000 rupiah. Karena di sini PPN itu merupakan pajak nilai, jadi yang termasuk ke dalam utang. Jadi penjualan bertambah sebesar 13.200.000 rupiah dan utang juga bertambah sebesar 13.200.000 rupiah. Lalu untuk soal nomor 13, perhatikan data berikut. Sebuah perusahaan menggunakan metode first in the first perpetual dengan perincian data berikut. 1 Februari persediaan 150 unit dengan harga per unit Rp30.000. 4 Februari pembelian atau purchase sebanyak 75 unit dengan harga per unit Rp27.000. 10 Februari sales atau penjualan sebanyak 100 unit. 11 Februari sales return atau return penjualan sebanyak 5 unit. 18 Februari pembelian sebanyak 50 unit dengan harga per unit itu Rp26.000. 19 Februari purchase return atau return pembelian sebanyak 3 unit. Akun yang digunakan untuk mencatat transaksi tanggal 4 Februari adalah, di sini tanggal 4 Februari merupakan purchase atau pembelian sebanyak 75 unit dengan harga per unit Rp27.000. Karena di sini menggunakan sistem perpetual, ini masih sistem perpetual yang dimana kolom akun dalam sistem perpetual itu dibagi jadi 3. Yang pertama akun pembelian, penjualan, dan juga persediaan. Maka di sini saya akan menjawab C, pembelian. Karena di sini tanggal 4 Februari itu membeli barang sebanyak 75 unit. Lalu untuk soal nomor 14, diketahui data sebagai berikut. Penjualan 5 juta rupiah, persediaan awal 2 juta rupiah, persediaan akhir 1.500.000 rupiah, pembelian 3 juta rupiah, dan juga biaya-biaya atau beban sebanyak 1.150.000 rupiah. Laba yang diperoleh perusahaan adalah, di sini saya menjawab 350.000 rupiah. Dari mana? Pertama kita mencari harga pokok penjualan dulu. Harga pokok penjualan ini kita dapatkan dari persediaan awal ditambah pembelian ditambah biaya-biaya dikurangi dengan persediaan akhir. Di sini persediaan awal itu sebanyak 2 juta rupiah ditambah pembelian sebanyak 3 juta rupiah ditambah biaya-biaya sebanyak 1.150.000 rupiah, lalu kita kurangi persediaan akhir sebesar 1.500.000 rupiah. Maka kita dapatkan untuk harga pokok kita dapatkan sebesar 4.650.000 rupiah. Lalu untuk laba itu kita dapatkan dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Penjualan di sini sebesar 5 juta rupiah, lalu kita kurangi dengan harga pokok penjualan yang dapatkan sebesar 4.650.000 rupiah. Maka untuk laba kita dapatkan sebesar 350.000 rupiah. Itu alasan kenapa saya menjawab A, yaitu 350.000 rupiah. Lalu untuk soal nomor 15, diketahui besar persediaan barang awal sebesar 700 juta, pembelian 540 juta, dan juga persediaan akhir sebagai 850 juta. Nilai harga pokok penjualannya adalah, sekali lagi harga pokok penjualan itu kita dapatkan dari persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Di sini persediaan awal sebanyak 700 juta rupiah, ditambah pembelian sebanyak 540 juta rupiah, lalu kita kurangkan dengan persediaan akhir sebanyak 850 juta rupiah. Maka harga pokok penjualan kita dapatkan sebesar 390 juta rupiah. Di sini saya menjawab C, yaitu 390 juta rupiah. Lalu untuk soal nomor 16, pencatatan dengan kartu persediaan sebagai buku pembantu persediaan mengidentifikasikan bahwa perusahaan menggunakan metode. Di sini saya jawab E, yaitu perpetual. Alasannya adalah seperti yang kita ketahui,
Sistem perpetual adalah pencatatan yang dilakukan dengan menggunakan kartu persediaan untuk menggambarkan presiden yang masih ada atau presiden yang ada di gudang. Jadi, secara tidak langsung nih, sistem perpetual ini menggunakan kartu persediaan ini untuk mengidentifikasi atau untuk menghitung berapa banyaknya persediaan yang akan dijual di gudang. Makanya saya menjawab sistem perpetual. Lalu untuk soal nomor 17, diketahui saldo akhir sebesar 2 juta rupiah, harga pokok penjualan 5 juta rupiah, dan pembelian sebesar 6 juta rupiah. Maka nilai persediaan awalnya adalah, karena di sini yang dicari ada sistem persediaan awal, nilai persediaan awal, maka untuk mencari persediaan awal untuk mencari persediaan awal, yaitu harga pokok penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi pembelian. Yaitu harga pokok penjualan sebesar 5 juta rupiah ditambah persediaan akhir sebanyak 2 juta rupiah dikurangi pembelian sebanyak 6 juta rupiah. Maka persediaan awal kita dapatkan sebanyak 1 juta rupiah. Atau cara mudahnya adalah berapa yang jika ditambahkan dengan 6 juta lalu dikurangkan dengan 2 juta menghasilkan 5 juta rupiah. Coba kita coba. Yaitu 1 juta ditambah 6 juta sebanyak 7 juta rupiah. Lalu dikurangkan dengan 2 juta rupiah, kita dapatkan 5 juta rupiah. Betul bukan? Lalu untuk nomor 18, pada tanggal 1 Juni 2018, PT Reksa menjual obligasi 15% dengan nominal 200 juta rupiah dengan kurs 98%. Bunga dibayar tiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Dari data tersebut, bunga obligasi yang sudah berjalan adalah, di sini saya menjawab D, yaitu 10 juta. Kenapa? Di sini kita harus memperhitungkan bunganya dulu. Yaitu 6/12. Jadi 6 bulan per banyaknya bulan. Jadi 6/12. Kita kalikan 15% karena di sini obligasinya 15%. Lalu dikali 200 juta rupiah. Dengan nominal obligasinya 200 juta rupiah, kita dapatkan 15 juta rupiah itu untuk bunganya. Karena di sini yang ditanyakan yang berjalannya dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Juli, Agustus, September, Oktober itu sebanyak 4 bulan. Jadi, utang berjalan itu kita bagi dulu 15 juta dibagi 6 bulan. Maka kita dapatkan sebanyak 2.500.000 rupiah. Lalu utang berjalan itu kita kalikan dari 2 juta ini bunganya bunga berjalan. Jadi kita dapatkan sebesar 10 juta rupiah. Itulah alasan mengapa saya menjawab D, 10 juta rupiah. Lalu untuk soal nomor 19, pada tanggal 1 Juli 2018, PT Reksa menjual obligasi 15% nominal 200 juta rupiah dengan kurs 98%. Bunga dibayar tiap tanggal 1 April dan tanggal 1 Oktober. Dari data transaksi, pencatatan yang benar adalah, di sini saya menjawab A, akun bunga kredit atau terhutang sebesar 15 juta rupiah. Sesuai dengan perhitungan tadi. Lalu untuk nomor 20, nomor terakhir, di kilogram dengan harga per kilonya Rp300.000, 7 Maret pembelian 500 kg dengan harga per kilonya Rp350.000, 10 Maret penjualan 300 kg, 15 Maret pembelian 200 kg dengan harga per kilonya Rp370.500, 20 Maret penjualan 250 kg. Jika menggunakan metode first in the first out secara periodik, nilai harga pokok penjualannya adalah, di sini saya menjawab E, yaitu Rp91.600.000. Di sini saya akan beri seperti berikut. Untuk tanggal 5 Maret, yaitu persediaan sebesar 100 kg dengan harga per kilonya Rp300.000, maka kita dapatkan sebanyak Rp30 juta. 7 Maret pembelian sebanyak 500 kg dengan harga per kilo Rp350.000, maka kita dapatkan Rp175.000. 10 Maret kita menggram. Kenapa harus menggunakan sistem first in the first out, ini barang pertama kali masuk itu merupakan barang pertama kali keluar. Di sini barang kita punya itu sebanyak 100 kg itu tanggal 5 sebesar dengan harga per kilo Rp300.000, maka kita dapatkan sebanyak rupiah. Di sini karena menggunakan first in the first out, jadi kita menghabiskan barang pertama dulu. Karena di sini menjual 300 kg. Jadi 200 kg-nya kita menggunakan harga dari yang tanggal 7 tadi sebesar Rp350.000, maka kita dapatkan sebesar Rp70.000. Nah, persediaan kita punya
Persediaan yang kita punya itu Rp175.000, Rp175 juta dikurangi Rp70 juta. Jadi persediaan yang kita punya pada tanggal 10 itu sebanyak 300 kg dengan harga per kilo Rp350.000, kita dapatkan sebanyak Rp105 juta. Lalu pada tanggal 15 kita membeli sebanyak 200 kg dengan harga per kilo Rp370.500. Maka ini bertambah ke dalam persediaan, maka pembeliannya sebanyak 200 kg dengan harga per kilo Rp370.500, kita dapatkan sebesar Rp74.100. Lalu untuk tanggal 20, yaitu penjualan sebanyak 250 kg. Karena di sini yang persediaan awal yang kita punya masih mencukupi, jadi kita hanya menggunakan persediaan awal saja, yaitu sebesar 300 kg kan. Di sini kita jual sebanyak 250 kg. Jadi penjualannya sebesar 250 kg dengan harga per kilo Rp350.000. Ini Rp350.000 ini kita ambil dari harga tadi persediaan yang paling awal, persediaan yang awal untuk tanggal 15 tadi ya. Maka kita dapatkan sebesar Rp80.500.000. Jadi persediaan yang kita punya tanggal 20 setelah penjualan tadi, persediaan dengan 50 kg dengan harga perjualan Rp350.000, kita dapatkan sebesar Rp17.500.000. Lalu persediaan yang tadi kita beli